orang-orang yang tenggelam, tangan-tangan yang terjulur meminta pertolongan, wajah-wajah yang penuh ketakutan sebelum akhirnya ditelan oleh laut. Lalu ia melihatnya, kapal hitam itu di masa lalu. Kapal itu pernah benar-benar ada, dan kapal itu telah tenggelam bersama para penumpangnya yang tidak pernah ditemukan. Sekarang mereka menginginkan sesuatu yang telah lama hilang. Mereka menginginkan tubuh baru. Angga tersadar terengah-engah, Dita masih dalam genggaman. Angga terengah-engah, tubuhnya masih gemetar setelah penglihatan mengerikan itu. Ia kini sadar, kapal hitam itu bukan sekadar kapal hantu. Itu adalah peninggalan dari sebuah tragedi lama. Sementara itu, Dita masih berdiri kaku, matanya hitam pekat dan bibirnya terus bergerak menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Sosok wanita berkebaya hitam semakin dekat. "Dia milik kami," suara wanita itu bergema di udara, dingin dan penuh kepastian. Angga menggenggam tangan Dita semakin erat. "Kalian sudah tenggelam, biarkan kami pergi." Wanita itu tersenyum, tapi senyumannya membuat bulu kuduk berdiri. "Tidak ada yang benar-benar pergi. Siapapun yang melihat kami akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba angin laut bertiup semakin kencang. Pasir berterbangan di sekitar mereka. Dari dalam kabut muncul lebih banyak sosok arwah-arwah penumpang kapal yang tenggelam. Wajah mereka dipenuhi kesedihan, tubuh mereka masih basah dan mata mereka penuh kehampaan. Mereka tidak lagi hanya berdiri, mereka mulai berjalan ke arah Angga dan teman-temannya. Sari menjerit, memeluk tubuh Bayu yang masih lemah. "Wayan, apa yang harus kita lakukan?" Wayan menggertakkan giginya. Ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah memutuskan ikatan mereka dengan dunia lain. Ia cepat-cepat membuka tas kecilnya, mengambil segenggam garam dan abu dupa yang ia bawa dari desa. "Kita harus mengusir mereka, tapi kita butuh api." Angga merogoh saku jaketnya dengan cepat mencari sesuatu. Tangannya menemukan korek api, benda yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. Tanpa ragu, Wayan menyalakan sebatang dupa, lalu menaburkan garam dan abu ke sekeliling mereka sambil mengucapkan mantra suci. "Om Rudraya Namah Swaha, Om Swastiastu." Pergilah ke tempat yang seharusnya. Seketika sosok-sosok arwah itu berhenti melangkah. Angin yang tadi menderu tiba-tiba berhenti. Namun wanita berkebaya hitam itu tidak bergerak. Ia menatap Wayan dengan dingin lalu tersenyum tipis. "Kau pikir bisa mengusir kami hanya dengan itu?" Dengan satu gerakan tangannya, angin kembali berhembus kencang. Api dupa Wayan padam seketika, dan pasir di sekitar mereka berputar seperti pusaran. Dari dalam kabut, kapal hitam itu semakin dekat, seakan siap menelan mereka. Dan kali ini tidak ada jalan keluar. Angin berputar semakin kencang. Pasir berterbangan membuat pandangan mereka kabur. Kapal hitam yang muncul dari kabut semakin dekat, menjulang di atas ombak dengan aura mengerikan. Wayan mundur selangkah, wajahnya pucat. Mantranya tidak mempan, gumamnya dengan suara bergetar. Sementara itu, Dita tiba-tiba bergerak. Dengan langkah kaku, ia mendekati sosok wanita berkebaya hitam yang masih berdiri di tepi pantai. "Dita, jangan!" teriak Sari, tapi tubuhnya seperti membeku. Dita tersenyum samar,
tapi senyumannya bukan miliknya. Itu senyuman yang aneh, menyeramkan, seolah sesuatu sedang mengendalikan dirinya. Wanita berkebaya hitam itu mengangkat tangannya, dan Dita ikut mengangkat tangannya ke arahnya. Mereka seperti dua cermin yang memantulkan bayangan satu sama lain. Angga menyadari sesuatu. Wanita itu bukan sekadar hantu. Ia adalah arwah yang mencari tubuh baru, dan Dita adalah orang yang dipilihnya. Mereka ingin membawa Dita. Mereka butuh pengganti, katanya dengan panik. Bayu yang masih lemah menggertakkan giginya. Kalau begitu, kita harus merebutnya kembali. Wayan mengangguk cepat. Tapi kita harus menghancurkan jembatan mereka ke dunia ini, yaitu kapal hitam. Namun bagaimana caranya? Mereka tak punya cukup waktu. Dita sudah hampir menyentuh tangan wanita berkebaya hitam itu. Jika mereka tak melakukan sesuatu sekarang, Dita akan terhisap ke dunia lain dan tidak akan pernah kembali. Lalu sesuatu berkilat di tangan Wayan. Pisau kecil yang sebelumnya ia gunakan untuk melukai jarinya dalam ritual. Mata Wayan membulat, hanya ada satu cara. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam erat pisau itu dan membuat luka di telapak tangannya. Darahnya menetes ke pasir. Aku memutuskan ikatan ini atas nama leluhur kami, teriak Wayan. Dengan sisa dupa yang masih tersisa, ia mencampurkan dengan darahnya sendiri dan melemparkannya ke arah Dita. Tiba-tiba tubuh Dita tersentak. Mata hitamnya kembali normal dan ia terjatuh ke pasir dengan napas tersengal. Wanita berkebaya hitam itu melotot. Wajahnya yang tadinya datar kini berubah menjadi penuh amarah. "Tidak!" Dari arah kapal hitam, suara jeritan menggema. Ombak yang tadinya tenang mendadak bergemuruh. Kabut semakin tebal. Lalu kapal hitam itu mulai retak. Satu persatu sosok arwah yang ada di sekitarnya menghilang, tersedot kembali ke dalam laut. Wanita berkebaya hitam itu mencoba bertahan, tapi tubuhnya perlahan-lahan pudar, terseret bersama kapal hitam yang mulai tenggelam di dalam kegelapan. Sebelum ia menghilang sepenuhnya, matanya menatap Angga dan teman-temannya dengan tatapan penuh kebencian. Ini belum berakhir. Lalu semuanya sunyi. Ombak kembali tenang. Angin laut terasa lebih hangat. Dita terbatuk dan perlahan sadar. Sari langsung memeluk erat. Wayan duduk lemas di pasir, tangannya masih berdarah. Mereka semua saling berpandangan. Bayu menghela napas panjang. "Kita sudah selamat." Tidak ada yang menjawab. Namun ketika Angga menoleh ke laut untuk terakhir kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di kejauhan di bawah permukaan air yang tenang, sepasang mata hitam masih menatap mereka dari dalam laut. Malam itu, mereka tidak kembali ke penginapan. Setelah kejadian di pantai, Wayan bersikeras membawa mereka ke rumah seorang dukun tua di desa terdekat. Dukun itu seorang pria renta bernama Mangku Jaya, menyambut mereka dengan tatapan tajam. "Kalian telah melakukan sesuatu yang berbahaya," katanya setelah mendengar cerita mereka. Dita yang masih gemetar menunduk. "Kami tidak tahu, kami hanya ingin selamat." Mangku Jaya menghela napas panjang. Ia menaburkan air suci ke tubuh mereka satu persatu, lalu menyalakan dupa dan memulai ritual pembersihan. Namun ketika ia menaburkan abu suci ke tubuh Wayan, ekspresinya berubah. Dupa yang ia bakar tiba-tiba padam dan ruangan terasa lebih dingin.
Ia menatap Wayan dengan mata penuh kecemasan. Mereka belum melepaskanmu. Semua orang menoleh ke arah Wayan. Pemuda itu tampak bingung. Apa maksudnya, Mangku? Mangku Jaya menutup matanya sejenak lalu berbisik. Arwah yang kau lawan, dia meninggalkan sesuatu di dalam dirimu. Jantung Wayan berdegup kencang. Ia melihat telapak tangannya yang terbuka akibat ritual tadi. Darahnya sudah mengering, tapi ada sesuatu yang aneh. Lukanya tidak menutup dengan normal. Di bawah cahaya redup lilin, garis luka itu tampak seperti aksara kuno. Aksara Bali yang ia tidak mengerti. Mangku Jaya mendekat dan menatapnya dengan dalam. Ini adalah tanda mereka, kutukan yang belum selesai. Sari mencengkram tangan Wayan, wajahnya pucat. Jadi, kau masih bisa dijemput mereka? Mangku Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela ke arah laut yang hitam pekat. Dan di kejauhan di balik gelapnya malam, sepasang mata hitam masih mengintai. Malam semakin larut. Di dalam rumah Mangku Jaya, suasana begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar napas masing-masing. Api kecil dari dupa masih mengepulkan asap tipis, namun hawa dingin aneh menyelimuti ruangan. Wayan menatap telapak tangannya dengan ngeri. Lukanya bukan luka biasa, tapi aksara Bali yang terbentuk dari goresan itu terasa membakar kulitnya seperti tanda yang dicap paksa ke tubuhnya. Bagaimana cara menghilangkannya, Mangku? Tanyanya dengan suara bergetar. Mangku Jaya menghela napas berat. Kutukan ini bukan hanya tertanam di tubuhmu, nak, tapi di jiwamu. Mereka menandaimu karena kau telah mengusik mereka. Dita menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tapi itu bukan salah Wayan, kami semua yang mengalami ini. Mangku menatap mereka dengan serius. Benar, tapi hanya Wayan yang menumpahkan darahnya dalam ritual itu. Itu yang mengikatnya dengan mereka, dan sekarang mereka akan terus mencarinya. Sari mencengkram tangan Wayan, tubuhnya gemetar. Tidak, jadi mereka masih bisa menarikmu. Wayan menelan ludah. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat menempel di tubuhnya, seperti bayangan yang terus membuntutinya. Angga mengepalkan tangannya. Lalu, apa ada cara untuk menghentikan mereka agar Wayan bebas dari kutukan ini? Mangku Jaya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Hanya ada satu cara. Kau harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Semua orang menoleh dengan mata membelalak. Kembali ke laut, bisik Bayu. Mangku Jaya mengangguk. Kalian harus mencari sisa kapal itu dan menghancurkan apapun yang tersisa dari mereka. Jika tidak, mereka akan terus mengejar kalian. Dita menggigit bibirnya. Ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Tapi, kalau kita kembali, bukankah itu sama saja seperti menyerahkan diri? Mangku Jaya menatapnya dalam-dalam. Kalian tidak punya pilihan. Mereka sudah menunggu. Dan seolah menegaskan ucapan Mangku Jaya, dari luar rumah terdengar suara gamelan samar-samar. Suara yang seharusnya sudah tenggelam bersama kapal hitam itu. Suara gamelan itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tidak ada yang berbicara, mereka semua menahan napas, menejamkan telinga. Bayu melirik keluar jendela. Di bawah cahaya bulan, pantai terlihat tenang. Tapi di kejauhan, di batas antara laut dan langit, kabut hitam perlahan muncul. Sari meremas tangan Wayan semakin erat.
Mereka sudah tahu kita di sini, bisiknya ketakutan. Mangkujaya mengambil dupa lain dan menyalakannya. Lalu ia menaburkan air suci ke lantai, lalu ke tubuh Wayan. Saat tetesan air itu menyentuh kulitnya, Wayan tiba-tiba terhuyung. Matanya melebar, kepalanya menunduk dan ia mulai bergetar. "Wayan!" seru Angga panik. Tapi Wayan tidak menjawab. Tiba-tiba tubuhnya kaku, mulutnya terbuka dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Bukan suaranya, bukan suara manusia. "Pulangkan kami!" Sari menjerit mundur ketakutan. Mangkujaya segera menekan kedua telapak tangannya ke bahu Wayan, membacakan mantra dengan cepat. Tapi Wayan tetap tak bergerak. Aksara di atas tangannya kini bersinar merah, berdenyut seperti luka yang baru saja dibuat. Lalu dengan suara bergetar ia berbicara lagi. "Jika tidak, satu di antara kalian akan ikut tenggelam." Angga menegang. Ia tahu ini bukan Wayan yang berbicara. Dita menutup mulutnya, menahan tangis. Sementara itu dari arah laut suara gamelan semakin keras. Kini suara itu bercampur dengan bisikan-bisikan. Suara orang menangis, suara orang memanggil-manggil dari kejauhan. Bayu menggertakkan giginya. "Kita benar-benar harus kembali ke laut, kan?" Mangkujaya menatap mereka, wajahnya penuh kesedihan. "Ya, sebelum mereka mengambil salah satu dari kalian." Dan di luar sana, kabut hitam semakin mendekat ke pantai. Kabut hitam semakin mendekat. Dari balik jendela rumah Mangkujaya, mereka bisa melihat bayangan-bayangan samar bergerak di dalamnya. Suara gamelan kini bercampur dengan suara rintihan dan bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Wayan masih terduduk lemas di lantai, napasnya tersengal. Aksara di tangannya perlahan memudar, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang dingin masih menempel di tubuhnya. "Kita harus pergi sekarang," ujar Mangkujaya tegas. Tidak ada yang bisa membantah. Dengan langkah berat mereka keluar dari rumah Mangkujaya dan menuju pantai. Malam itu, laut tampak lebih gelap dari biasanya. Ombaknya tenang, terlalu tenang, seolah menunggu sesuatu. "Di mana kita harus mencari sisa kapal itu?" tanya Angga berusaha mengendalikan rasa takutnya. Mangkujaya menutup matanya sejenak, lalu menunjuk ke arah laut. "Di bawah sana, di dasar laut, tapi arwah mereka pasti akan menghalangi kalian." Dita terisak. "Tapi kita nggak bisa menyelam ke dasar laut, itu mustahil." Mangkujaya menatap mereka serius. "Ada cara lain. Kita akan memanggil kapal mereka." Semua orang menegang. "Memanggil kapal hantu itu lagi?" Bayu hampir berteriak. Mangkujaya mengangguk. "Hanya dengan begitu kita bisa menemukan sisa kapal yang masih mengikat mereka di dunia ini. Jika kita menghancurkannya, kutukan ini akan berakhir." Angga menghela napas berat. "Baiklah, kita lakukan." Mangkujaya mulai menggelar ritual di tepi pantai. Ia menyalakan dupa, menaburkan air suci, lalu menggambar lingkaran di pasir dengan simbol-simbol kuno. Suara gamelan yang tadinya samar kini semakin jelas, seakan-akan datang dari bawah laut. Lalu dari dalam kabut hitam yang menggantung di atas permukaan air, sebuah bentuk mulai muncul. Kapal itu kembali. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok-sosok yang sebelumnya hanya berdiri di kapal kini mulai bergerak. Mereka turun. Satu persatu, arwah-arwah itu berjalan di atas air, mendekati pantai. Mata mereka hitam pekat,
Wayan merasakan sesuatu mencengkram jiwanya. Mereka datang untuknya, dan kali ini mereka tidak akan pergi tanpa membawa seseorang. Malam terasa semakin pekat saat arwah-arwah itu berjalan mendekat. Air laut tidak menyentuh kaki mereka. Mereka melayang di atasnya, bergerak tanpa suara. Wayan merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya ke arah kapal hitam yang kini telah muncul sepenuhnya dari kabut. Mangkujaya mempererat genggamannya pada tasbih di tangannya, lalu mulai melantunkan doa dengan suara bergetar. Kalian tidak bisa mengambil mereka. Suara tegas meski ada ketakutan di dalamnya. Salah satu arwah, seorang pria tua dengan wajah penuh luka mengerikan, berhenti tepat di tepi pantai. Ia menatap mereka, lalu berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti desiran angin malam. Kalian memanggil kami, kalian ingin membebaskan kami, tapi ada harga yang harus dibayar. Angga menelan ludah. Apa maksudnya? Pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk Wayan. Dia yang telah mengusik batas dunia kami. Dia yang telah menumpahkan darah untuk melawan kami. Hanya dengan dia kami bisa tenang. Semua orang membeku. Dita menggeleng cepat. Air mata mengalir di pipinya. Tidak, kalian tidak bisa mengambil Wayan. Pria tua itu tersenyum dingin. Kalau begitu, kalian semua akan ikut bersama kami. Seolah sebagai jawaban atas ancaman itu, dari kapal hitam muncul sosok wanita berkebaya hitam. Matanya kosong, wajahnya tetap seperti sebelumnya, tenang tapi penuh bahaya. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ombak mulai bergemuruh. Arwah-arwah lain bergerak maju. Mereka datang untuk menjemput, dan kali ini mereka tidak hanya menginginkan Wayan, mereka menginginkan semuanya. Ombak bergemuruh, angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Kabut hitam semakin menebal, menyelimuti pantai dalam kegelapan yang mencekam. Arwah-arwah itu terus mendekat. Sosok wanita berkebaya hitam berdiri tegak di atas air. Tangannya terangkat seolah mengendalikan kekuatan laut. Wayan merasakan tubuhnya semakin berat. Suara di kepalanya berbisik pelan namun memegakkan telinga. Kembalilah bersama kami. Kau telah menyeberang batas. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Kakinya bergerak sendiri. Ia melangkah ke depan mendekati arwah-arwah yang menunggunya di tepi air. Wayan, hentikan, teriak Sari. Tapi suaranya terdengar jauh di telinga Wayan. Angga berlari dan menarik tangan Wayan, mencoba menahannya. Jangan dengarkan mereka, kita akan menemukan cara lain. Tapi Wayan tahu, tidak ada cara lain. Ia telah ditandai, dan mereka tidak akan pergi tanpa membawa seseorang. Mangkujaya menggenggam tasbihnya erat, lalu menoleh ke arah kapal hitam. Kalau mereka masih ada di dunia ini, berarti ada sesuatu yang mengikat mereka, serunya. Dita menatap kapal itu dengan mata membelalak. Kita harus mencari sisa kapal mereka. Tapi di mana? Saat itulah dari dalam kabut sesuatu muncul ke permukaan laut. Papan-papan kayu tua yang lapuk, potongan layar hitam yang robek, dan sebuah patung kecil berlumuran lumpur. Mangkujaya melihatnya dan wajahnya langsung berubah. Itu jimat mereka. Itu yang mengikat mereka di dunia ini. Tanpa berpikir panjang, Angga berlari ke arah air, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang seolah dihantam tembok tak terlihat.
Wanita berkebaya hitam menoleh padanya, tatapannya dingin. "Jangan sentuh itu," Sari menjerit, sementara Bayu berusaha menarik Angga yang tergeletak di pasir. Dita menoleh ke Wayan, air mata mengalir di wajahnya. "Hanya kau yang bisa menghancurkannya, Wayan." Wayan menggigit bibirnya. Kakinya bergetar, tapi ia tahu itu satu-satunya cara. Ia harus memilih, menyerahkan diri atau menghancurkan ikatan yang menghubungkan mereka ke dunia ini. Dan ia tahu, jika ia gagal, mereka semua akan ikut tenggelam. Lanjut part 2, jangan lupa di subscribe dan di like.